Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan bidang studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Sebelum memulai materi, kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menghayati kebenaran akan adanya hari akhir. Kemudian, menghayati peristiwa-peristiwa alam goib yang berhubungan dengan hari akhir, yaumil ba'ats, yaumil hisab, yaumil mizan, yaumil jaza, sirat, surga dan neraka. Lalu menunjukkan perilaku mawas diri dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada hari akhir. Lalu menunjukkan sikap taat dan tanggung jawab sebagai implementasi beriman terhadap peristiwa-peristiwa alam goib yang berhubungan dengan hari akhir. Kemudian, mari kita lihat kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami hakikat, buktinya, tanda-tanda, dan hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian, memahami peristiwa-peristiwa alam goib yang berhubungan dengan hari akhir. Kemudian, kita bisa mengkomunikasikan dalil nakli serta hikmah beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah menyajikan peristiwa-peristiwa alam goib yang berhubungan dengan hari kiamat. Iman kepada hari akhir memiliki pengertian meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi pada saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang berada di dalam kubur. Dan berikut ini adalah nama-nama dari hari akhir. As-Sa'ah, yaitu hari kiamat. Yaumil Ba'as, hari kebangkitan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Fasal, hari keputusan. Yaumul Jama', hari berkumpul. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumil Wa'id, hari ancaman. Yaumul Waqi'ah, peristiwa yang dahsyat. Al-Haqqah, hari yang pasti terjadi. Yaumil Azifah, hari mendekat. Kemudian Al-Qari'ah, kecelakaan yang sangat perih. Al-Ghasiyah, peristiwa yang luar biasa. Kemudian Yaumul Fath, yaitu hari pengadilan. Dan yang terakhir adalah Yaumul Tolak, yaitu hari perpisahan. Kiamat itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Dari tanda-tanda kiamat kecil, banyak sekali orang yang memiliki harta yang berlimpah tetapi enggan untuk bersedekah. Kemudian munculnya banyak para nabi palsu. Kemudian kurangnya sifat amanah dalam hati. Lalu banyaknya pejabat yang zalim terhadap rakyatnya. Perzinahan, minuman keras, obat terlarang sangat merajalela. Memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Berlomba-lomba mendirikan bangunan yang mewah. Banyaknya pembunuhan di mana-mana. Banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam itu sendiri. Kemudian merajalelanya sadisme, pemutusan silaturahmi, buruknya hubungan dengan tetangga. Ada pula orang-orang tua yang berlagak seperti anak muda, merajalela riba dan sifat kikir. Banyak yang mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang kenal saja. Banyak pula wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dan yang terakhir, banyak kebodohan, kebohongan, dan informasi yang simpang siur. Kemudian tanda-tanda dari kiamat besar. Yang pertama turunnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian munculnya kaum Ya'juj dan Ma'juj, kemudian gempa bumi, tanah longsor di 3 wilayah, turunnya kabut,
terbitnya matahari dari arah barat, kemudian keluarnya binatang dari perut bumi, dan yang terakhir adalah api yang mengumpulkan manusia. Kemudian kita akan mengalami atau melalui beberapa tahapan kehidupan di akhirat. Yang pertama adalah yaumil qiyamah, yang kedua yaumil ba'ats atau hari kebangkitan, dibangkitkan manusia dari dalam kubur. Kemudian yaumil jama', dikumpulkannya kita di padang mahsyar. Dan yang terakhir adalah yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatan daripada surga. Tingkatan daripada surga itu ada 7. Yang pertama surga Firdaus yang tertinggi, kemudian di bawahnya ada surga Aden, kemudian di bawahnya lagi ada surga Khulud, di bawahnya lagi ada surga Naim, kemudian surga Ma'wa, kemudian ada surga As-Salam, dan yang terakhir adalah surga Mu'aqawamah. Yang berikutnya adalah gambaran berbagai kenikmatan yang ada di surga. Gambaran pertama, kita dapat melihat Allah secara langsung, kemudian kita bisa memakan makanan yang lezat, kemudian minum minuman yang enak, memiliki pakaian-pakaian yang indah, raut wajah akan selalu berseri-seri dan selalu tampak awet muda. Kemudian kita akan memiliki tempat istirahat yang nyaman di atas permadani, lalu malaikat menyambut dengan ucapan, keselamatan atas kamu dengan berkat kesabaran kamu. Dan tempat tinggal bagi penduduk surga itu merupakan mahligai yang di bawahnya terdapat sungai yang mengalir. Yang berikutnya adalah tingkatan daripada neraka. Tingkatan yang pertama adalah neraka Jahannam, kemudian ada neraka Lazha, ada neraka Hutomah, kemudian neraka Syair, ada lagi neraka Sakor, kemudian neraka Jahim, dan yang terakhir adalah neraka Hawiyah. Kemudian kita lihat di sini adalah gambaran daripada siksa yang ada di dalam neraka. Orang yang berada di dalam neraka, mereka akan memperoleh makanan yang berupa duri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula mengenyangkan. Dan minuman yang mereka peroleh itu berupa nanah, kemudian timah yang sangat panas, dan lain sebagainya. Mereka menggunakan pakaian yang berasal dari kuningan, yang panas dan mukanya tertutup oleh api. Kemudian raut wajahnya tertutup debu yang diselubungi dengan kegelapan. Tempat istirahatnya adalah api, selimutnya adalah api. Sambutan malaikat dengan cara memegang ubun-ubun dan kaki mereka. Ada siksa khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Demikianlah secara garis besar materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang berikutnya. Dan sebelum kita akhiri, kalian bisa melihat lembar evaluasi yang ada di depan kalian. Silahkan kalian kerjakan. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu di kesempatan yang lain, tentunya dengan bahasan yang lebih terperinci lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.